Baik, terima kasih Bu Novita. Ya, mungkin saya akan langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Apa ya, panggilannya mungkin adik-adik ya. Karena kita sebenarnya nggak beda jauh usianya. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, saya Dia Skarwati. Mungkin boleh dipanggilnya Sekar. Insya Allah hari ini dan mungkin seterusnya saya yang akan mengajarkan untuk di mata pelajaran fisika ya. Nah, eh, sebelum kita memulai pelajaran pertama ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan pembelajarannya dan bisa mudah memahami juga. Ya, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Eh, oke, ya. Ya, teman-teman pernah dengar nggak sih apa itu yang disebut sebagai fisika gitu ya? Pernah dengar nggak sih fisika itu apa? Nah, fisika itu adalah suatu ilmu gitu ya, ilmu yang mempelajari tentang tentang semua hal yang terjadi atau ada gitu ya eh, di dunia. Nah, misalnya apa sih yang fenomena gitu ya, mempelajari tentang semua hal yang terjadi di dunia gitu. Nah, ini eh, contohnya misalnya pesawat terbang. Saya pesawat terbang itu belajarnya gimana pesawat ini bisa terbang. Itu dipelajari lewat fisika. Gimana akhirnya bisa ada di langit, bisa terbang gitu ya. Nah, itu dari fisika. Terus misalnya apa lagi? Misalnya eh ayunan gitu ya, ayunan. Dan kalau misalkan naik di ayunan gitu, nanti dia akan terayun ke depan dan juga ke belakang. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu dipelajari juga lewat fisika gitu. Jadi, semua hal eh, yang terjadi di dunia ini gitu, itu pasti bisa dijelaskan dengan fisika. Eh, yang ada di kehidupan sehari-hari kita deh. Misalnya, hari ini turun hujan gitu. Nah, hujan itu eh, sebuah fenomena gitu ya. Itu bisa dijelasin juga loh pakai fisika gitu. Kenapa sih hujan tuh bisa terjadi gitu? Kenapa di langit itu awan bisa gelap gitu kan? Terus turun hujan, bahkan ada petirnya. Nah, itu semua dijelasin lewat fisika. Nah, eh, mungkin ya itu tadi dasarnya dulu gitu ya. Tahu fisika itu apa, terus dia itu ilmu yang menjelaskan tentang apa. Eh, kayak misalnya kalau mungkin kalian penasaran gitu, kenapa pintu bisa kebuka ketutup gitu. Nah, itu sebenarnya ada ilmu fisika juga gitu di situ yang bisa menjelaskan tentang hal tersebut gitu misalnya. Nah, kita masuk ke eh, materi yang pertama gitu ya. Materi yang pertama
itu namanya adalah tentang besaran, besaran dan satuan. Nah, mungkin bingung gitu ya, apa besaran dan satuan itu gitu. Besaran tuh apa sih? Satuan tuh apa sih? Nah, besaran, besaran itu kalau kita buat eh, definisi gitu ya atau artinya gitu. Besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Misalnya, eh, misalnya ada orang, terus dia nanya, ada dua orang, misalnya si A dan si B. Si A ini nanya, kamu tingginya berapa sih? Tinggi kamu berapa? Nah, terus misalnya si B jawab, oh, tinggi saya 180 cm. Nah, ini tuh termasuk ke dalam besaran yang bisa disebut sebagai besaran gitu. Contoh lain misalnya, misalnya sekarang si A nanyanya bukan tinggi, tapi A nanyanya, si orang A ini nanya, berat badan kamu berapa sih? Terus misalnya orang yang B jawab, oh berat berat saya 50 kg. Nah, ini juga termasuk ke dalam contoh besaran gitu, yang disebut sebagai besaran. Atau misalnya di yang mungkin terdekat gitu ya, dan kita bisa lihat gitu di sehari-hari. Misalnya tani, ada petani, petani ini punya sawah, gitu ya. Petani punya sawah, terus ditanya luas sawahnya berapa sih? Gitu. Luas sawahnya berapa? Berapa hektar gitu kan biasanya? Berapa hektar? 2 hektar kah? 3 hektar kah? Nah, ini juga termasuk dari contoh besaran gitu. Nah, jadi apa namanya? Besaran itu tadi sesuatu yang bisa diukur. Kayak misalnya tingginya berapa? Oh, 180 cm. Itu kan dia bisa diukur gitu. Kita bisa tahu tinggi seseorang itu berapa. Terus misalnya eh, berat badan seseorang gitu. Oh, berapa berat badannya? 50 kg. Nah, itu bisa diukur. Terus tadi yang contohnya petani punya sawah, luasnya berapa? 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar, 10 hektar. Nah, itu bisa diukur namanya. Dan dia termasuk ke dalam eh, kategori besaran, kayak gitu. Nah, mungkin eh, tadi ya notice gitu kan, atau kalian atau teman-teman lihat gitu di contoh yang tinggi. Tadi kan misalnya tinggi seseorang tuh 180 cm gitu ya. Terus misalnya berat berat dan seseorang itu 50 kg. Terus ada lagi tadi luas gitu kan. Luas sawahnya misal 3 hektar. Nah, mungkin eh, kalian notice gitu ya. Di sini tuh ada apa namanya? Ada angka, terus di sampingnya itu ada sebuah ya tulisan ini gitu. Ada yang tulisannya cm, kg, terus ada yang tulisannya hektar. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya? Ada yang coba boleh coba dipikirin dulu gitu. Ini tuh apa sih? cm, kg, hektar tuh apa sih?
Terus kenapa dia tuh barengan gitu sama angka-angka ini. Kayak misalnya pas tadi kita bilang tinggi 180 cm gitu. Berat 50 kilogram. Tadi luas sawah 3 hektar gitu. Apa sih si tulisan CMKG dan hektar ini tuh? Nah, tadi besaran itu kan kita ingat gitu ya. Besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Nah, eh, tulisan sentimeter, kg, dan juga hektar ini itu merupakan namanya adalah satuan. Nah, tadi ada besaran, sekarang ada satuan. Satuan, sekarang kalau kita lihat gitu ya di contoh-contoh yang tadi, ini namanya adalah satuan. cm, kg, hektar itu adalah namanya satuan. Atau eh, label gitu ya, label. Bisa dibilang label. Label dari suatu ukuran. Kita harus ngasih tahu gitu ada label nih buat sesuatu yang bisa diukur. Tinggi ini punya punya label nih, labelnya adalah sentimeter. Berat punya label, labelnya adalah kilogram. Atau misalnya kalau beli di pasar setengah ons, 1 ons, kayak gitu. Luas, dia punya label hektar gitu. Kenapa sih semua ini gitu ya? Contoh-contoh yang tadi itu akhirnya harus pakai label gitu kan? Kenapa nggak cuma tinggi kamu berapa? 180. Atau berat kamu berapa? 50. Luas sawah yang kamu punya berapa? 3 gitu. Kenapa nggak angka-angka itu aja sih? Kenapa harus ada satuan? Nah, satuan atau label gitu ya. Label. Ini tuh eh, digunakan gitu ya. Fungsinya adalah yang pertama untuk memberikan arti. Memberikan arti itu gimana? Tadi ya, contoh tingginya 180 cm. Oh, kita tuh jadi mengerti gitu. Tinggi kalau misalnya beli ke pasar gitu ya. Terus mau beli gitu kan, mau belanja. Misalnya mau beli beras. Apa beli beras ya? 5. 5 apa? 5 apa? 5 biji kah? 5 butir beras kah? 5 butir beras gitu ya. 5 karung kah? 5 karung beras gitu ya. Atau 5 kilo. Kan nggak mungkin ya beli beli beras cuma 5 butir beras aja gitu. Nah, itulah fungsi kenapa kita harus pakai satuan gitu supaya lawan bicara kita atau orang yang kita ajak ngobrol gitu itu bisa ngerti sama apa yang kita omongin. Kayak tadi kan beli beras 5 5 apa? Oh, 5 kilogram. Berarti kan mamang pasarnya juga ngerti gitu. Oh iya, saya siapin beras 5 kilogram gitu buat dibeli sama orang. Itu. Atau contoh lain misalnya mau beli buah, gitu ya, beli buah apel gitu kan misalnya. Mau beli apelnya dong 3 3 apa? 3 3 buah apel kah? Atau 3 bungkus apel kah? Atau 3 kilo apel gitu. Nah, satuan itu fungsinya supaya orang itu bisa ngerti maksudnya apa yang kita mau itu. Kayak tadi, kalau misalkan ngomong beli 3 doang kan, beli 3 saja gitu ya. Orang kan nggak paham ya. Tapi kalau pada saat kita bilang, misalnya, beli 3 buah apel,
beli 3 buah. Oh iya, orang tuh paham, langsung disiapinnya ya 3 buah apel aja gitu, kayak gitu. Nah itu apa namanya? Kenapa akhirnya satuan tuh harus dipakai gitu pada suatu besaran atau pada sesuatu yang bisa diukur. Terus contoh lain misalnya kalian punya uang, kalian punya uang gitu ya 10.000. Nah, mata uang yang kita pakai itu kan rupiah. Nah, rupiah ini termasuk satuan juga. Satuan apa? Satuan mata uang. 10.000 rupiah gitu. 20.000 rupiah gitu. Kalau misalkan satuan di luar negeri gitu ya untuk mata uang, kayak misalnya dolar. Nah, ini juga termasuk dari satuan. Satuan untuk mata uang, tapi kalau dolar itu kan bukan di Indonesia gitu. Nah, itu contoh lain yang masih sederhana dan masih dekat gitu sama kehidupan kita gitu, Pak. Nah, tadi eh notice juga gitu ya, lihat juga gitu kan. Besaran itu tadi yang saya contohin ada tinggi, kemudian ada berat, dan juga ada luas. Ini tadi adalah contoh apa? Besaran. Nah, sentimeter, kilogram, hektar, itu tadi 3 buah gitu ya, rupiah, dolar. Nah, itu termasuk ke dalam satuan. Label dari suatu besaran itu namanya satuan. Oke, jadi eh, biar nggak bingung gitu ya, makanya nah sekarang gimana sih supaya orang-orang tuh atau supaya kita gitu ya bisa memahami apa yang diukur itu sama gitu. Ukurannya tuh sama gitu. Kayak misalnya, oh saya mau ukur meja gitu ya. Saya mau ngukur meja gitu. Tapi diukurnya misalnya pakai lengan, pakai tangan gitu kan. Mau diukur pakai misalnya ada 2 orang lagi, ada A sama ada B. Mereka berdua sama-sama mau ukur berapa sih panjang dari meja ini gitu ya. Pakai lengan masing-masing. Oh, ternyata si A tuh bilang setelah dia ukur gitu ya, ternyata panjang mejanya itu 3 lengan gitu kan. Tapi ternyata pas yang B ngukur, ternyata panjang mejanya berapa misalnya? 2 lengan gitu ya. Nah, ini kan artinya ada suatu perbedaan hasil ukur gitu ya. Perbedaan hasil ukur. Nah, biar sama nih, biar sama eh apa namanya? Padahal kan mejanya sama, tapi kok bisa sih ukurannya bisa beda?
satuan dari besaran gitu ya. Satuan dari besaran ini akhirnya lu ada yang namanya standar gitu. Standar atau eh, apa ya bilang itu standar lah, kita bilang standar gitu ya. Perlu standar supaya orang-orang ini bisa paham ternyata panjang meja ini tuh sebenarnya sama loh gitu, mau diukur gimana pun juga. Nah, biar semua orang bisa ngerti, semua orang di seluruh dunia gitu ya, akhirnya dibuatlah yang namanya satuan standar internasional atau SI gitu ya, satuan standar internasional. Kenapa sih harus ada SI gitu? Supaya pas mau ngukur itu satuannya bisa bisa dipahami, pakai ukur manual pakai lengan gitu ya, pakai lengan 5 jengkal gitu kan. Tapi ternyata pas apa namanya diukur sama orang lain ternyata hasilnya beda, padahal kan bendanya sama. Nah, itulah gunanya dibuat sebuah standar namanya satuan internasional gitu. Nah, eh, kalau sekarang mungkin kita mau ngukur suatu panjang gitu ya, itu kan bisa pakai penggaris mengukur panjang itu kayaknya penggaris gitu kan. Nah, penggaris ini adalah namanya alat ukur ya. Kayak penggaris gitu. Nah, supaya hasil ukurnya sama, satuannya kita sesuaikan dengan standar yang udah ditetapkan, yaitu di satuan internasional gitu. Supaya tadi biar orang lain tuh ngerti, oh hasil hasil ukuran itu sebenarnya sama loh gitu, kayak gitu. Nah, tiap besaran, setiap besaran gitu ya, atau setiap sesuatu yang bisa kita ukur itu punya satuannya masing-masing. Kayak tadi, kayak tadi tinggi dia punya satuan sentimeter. Kemudian berat dia punya satuan kilogram. Terus luas, besaran luas dia punya satuan hektar gitu. Nah, artinya setiap besaran itu punya satuannya masing-masing dan juga eh, punya juga nih satuan internasionalnya atau yang udah ditetapin secara umum untuk seluruh dunia gitu. Nah, sekarang besaran besaran itu besaran itu kebagi nih jadi dua. Ada dua cabang. Ada yang namanya besaran pokok dan ada juga yang namanya besaran turunan.
Bu, kenapa sih ada besaran pokok, ada besaran turunan? Kan sama-sama diukur juga gitu semuanya. Kenapa harus ada besaran pokok sama besaran turunan gitu? Ini kita bakal bahas pelan-pelan gitu ya tentang besaran pokok sama besaran uh, turunan ini. Tadi tentang besaran dulu gitu ya, besaran secara umum. Semoga uh, teman-teman bisa paham gitu ya, besaran itu sesuatu yang bisa diukur. Contohnya tadi tinggi, berat, luas, atau kalau misalkan volume gitu ya. Terus kayak di ruangan ini, di ruangan kalian itu bisa muat berapa orang sih? Nah, itu termasuk ke dalam besaran karena bisa diukur muat ruangannya kayak gitu. Terus satuan tadi adalah label yang digunakan untuk um, menjelaskan suatu ukuran sentimeter untuk panjang, untuk tinggi gitu ya, hektar untuk luas, atau meter persegi untuk luas. Terus juga tadi kilogram kalau yang diukurnya adalah berat gitu. Kayak gitu. Sekarang masuk ke tadi pembagian besaran itu kebagi menjadi ada yang namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Nah, eh, yang kepikiran di kalian tuh apa sih kalau dengar kata pokok gitu ya? Nah, eh, saya mau kasih contoh lagi. Misalnya, hmm, misalnya mau membangun rumah gitu ya. Misalnya mau membangun rumah, kan rumah itu nggak tiba-tiba jadi gitu. Nggak tiba-tiba, oh udah ada nih rumah, udah ada pintunya, udah ada dindingnya, isinya, atapnya gitu. Nggak langsung seperti itu. Tapi rumah itu dibangun oleh kumpulan batu bata gitu ya, yang jadi eh, dasar dari rumah itu sendiri. Nah, sama kayak besaran pokok. Besaran pokok itu adalah atau dasar dari apa namanya fondasi atau dasar untuk besaran-besaran lainnya. Atau contoh lain, eh, tadi kan contohnya rumah dibangun, dibangun dari batu bata gitu ya, dari batu bata yang menjadi fondasi. Besaran pokok itu adalah fondasi untuk pengukuran. Contoh lainnya, contoh lainnya tani, tani lagi. Tani punya sawah, tapi kan sebelum dia punya sawah gitu ya, sebelum dia punya padi gitu, mau panen, itu kan harus punya lahannya dulu, harus punya lahannya dulu, atau harus punya tanahnya dulu. Nah, sama seperti besaran pokok, dia tuh bisa dibilang ya lahan gitu ya, lahan untuk besaran yang nanti itu ada cabangnya. Nah, besaran pokok
Lengkapnya tadi besaran pokok itu apa? Dasar ya, atau fondasi. Contohnya yang tadi lahan atau bangun rumah, gitu. Nah, besaran pokok itu hasil dari ilmuwan atau orang-orang yang ya bisa dibilang jenius gitu ya. Itu mereka eh, menetapkan kalau besaran pokok itu ada 7 macam. Besaran pokok itu ada 7 macam. Setelah tadi ada suatu kesepakatan dari para ilmuwan atau orang-orang yang jenius gitu. Ini apa nih besaran pokok 7? Artinya ada 7 besaran utama yang jadi dasar atau fondasi dalam pengukuran gitu. 7 besaran utama yang menjadi dasar atau fondasi dalam pengukuran. Jadi bisa kita analogikan atau kita misalin lagi ya, kayak lahan tadi. Tani mau bikin sawah harus ada lahannya. Nah, lahan ini adalah saran pokok. Terus tadi mau membangun rumah harus ada batanya supaya jadi fondasi untuk membangun rumah. Nah, itu permisalan gitu ya, permisalan besaran pokok. Nah, sekarang ada 7 macam besaran pokok yang jadi fondasinya nih, yang jadi batanya, yang jadi lahannya. Apa aja sih 7 besaran pokok itu? Nah, eh, biar mudah mengingatnya, itu saya dulu dikasih tahu cara ingatnya adalah SMP jiwa. Jiwa. Ada 7 ya. 7 macam besaran pokok. Biar mudah mengingat ya, ingat aja SMP jiwa gitu. Nah, apa aja sih? SMP jiwa ini apa sih? Nama sekolah kan? Bukan. Ini adalah 7 macam besaran pokok atau besaran utama tadi yang menjadi dasar atau fondasi dalam pengukuran gitu. Nah, yang pertama S. S itu untuk suhu. Jadi ini untuk besaran yang pertama gitu ya. Dari SMP jiwa, S-nya ini adalah suhu. Nah, suhu. Apa yang terlintas di kepala kalian kalau dengar kata suhu gitu? Nah, misalnya gini. Oh, hari ini rasanya panas banget ya. Mataharinya kerasa terik. Atau malam-malam, aduh dingin banget malam-malam. Nah, itu sebenarnya itu tuh menggambarkan sebuah ukuran untuk besaran pokok suhu. Jadi, suhu ini hmm, sebuah besaran pokok atau sesuatu yang bisa diukur. Nah, dia ini ukurannya untuk menggambarkan eh, panas atau dingin. Panas atau dingin suatu benda gitu ya. Atau kayak tadi
apa namanya, panas. Aduh, panas banget hari ini karena mataharinya terik. Nah, itu adalah suatu ukuran untuk suhu. Nah, suhunya lagi berapa sih hari ini? Kalau misalkan panas banget tuh, gitu. Terus misalnya kita cek gitu ya, kita ukur pakai alat ukur. Ada namanya alat ukur untuk suhu itu adalah termometer. Nah, misalnya hmm, tadi hari ini kerasa panas banget ya. Berapa sih suhunya? Nah, kerasa panas dan berapa sih suhunya? Nah, itu adalah menunjukkan nanti apa namanya, masuk nyambung lagi ke satuan gitu. Kayak misalnya ternyata panas hari ini tuh ya, ternyata eh, panas hari ini tuh setelah diukur, oh ternyata 30 derajat. Atau kalau misalkan orang sakit demam gitu ya, orang sakit demam, dia demam nih, menggigil gitu kan. Pas diukur suhunya, ternyata misalnya 30 derajat, 38 derajat gitu. Itu kan artinya dia panas gitu, badannya tuh panas. Atau misalnya lagi bikin es batu, bikin es batu. Es batu itu kan dingin ya, dingin banget. Suhunya berapa sih? Suhunya es batu tuh misalnya hmm, setelah diukur, oh es batu ini suhunya adalah 5 derajat gitu. Nah, ini angka-angka ini itu menjelaskan hasil pengukuran untuk suhu yang nanti yang menunjukkan seberapa panas atau seberapa dingin suatu benda gitu. Nah, kalau misalkan eh, teman-teman perhatiin gitu ya, di sini ada bulat kecil sama huruf C. Nah, bulat kecil ini namanya derajat, terus C ini menunjukin Celcius atau satuan untuk suhu. Jadi, eh, suhu itu punya banyak satuan nih buat menyatakan panas dinginnya suatu benda. Setelah diukur, dia itu punya beberapa satuan. Nah, di antaranya ada Celcius, terus ada Reaumur, ada Fahrenheit, terus ada juga Kelvin. Nah, kita biasanya dan mungkin lebih sering ngeliat yang Celcius ini ya. Itu termasuk satuan untuk suhu. Nah, tadi kalau misalkan kita sambungin ke apa namanya? Kita sambungin ke satuan internasional, suhu itu punya
punya standar satuan internasionalnya atau satuan yang disepakati seluruh dunia gitu ya. Jadi orang di luar juga eh, mudah gitu mengertinya, terutama orang-orang yang kayak ilmuwan gitu ya, orang-orang yang eh, di akademisi itu sangat sering menggunakan atau sangat umum gitu ya menggunakan satuan internasional. Nah, satuan internasional buat suhu itu apa sih? Nah, satuan internasionalnya adalah Kelvin atau K. Kenapa bukan Celcius? Ya, mungkin kita akan bahas itu di lain kali gitu ya. Ada ceritanya. Kenapa akhirnya Kelvin yang digunakan gitu ya untuk satuan internasional. Tapi di kita mah pakainya Celcius. Itu yang paling umum digunakan gitu ya di kita. Tapi bukan berarti orang di luar itu nggak pakai Celcius untuk menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Mereka pakai juga Celcius. Cuman eh, buat memahami gitu ya bahwa suhu di luar sana dan di sini itu bisa kita ukur pakai satuan yang sama gitu dan akhirnya orang-orang bisa paham gitu. Kita juga bisa bisa bilang kok suhu di luar negeri itu berapa pakai satuan Celcius yang biasa dipakai buat ya orang-orang akademisi. Oh iya, baikku nuhun. Itu kita pakai Kelvin gitu ya. Nah, tadi kita baru bahas eh satu dari 7 macam besaran pokok. Buat diingat lagi, itu besaran pokok itu ada 7. Ingatnya udah, yaitu SMP Jiwa. S itu tadi adalah suku. M itu adalah massa. Kemudian P itu adalah panjang. Kemudian C itu ada yang namanya jumlah zat. Kemudian I. I itu adalah intensitas cahaya. Terus W itu untuk waktu dan A adalah arus listrik. Tadi kita sudah bahas tentang yang pertama ya, kita udah bahas tentang suhu, besaran pokok yang pertama. Nanti setelah jam istirahatnya setelah zuhur, kita akan lanjut lagi bahas tentang besaran pokok lainnya. Kita akan bahas tentang massa, apa itu massa, ukurannya apa sih gitu. Terus kita akan bahas tentang panjang, apa itu panjang, ukurannya apa. Terus satuan internasionalnya apa, dan contohnya seperti apa, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan juga arus listrik. Nah, itu mungkin eh, sejauh ini. Tadi kita udah bahas yang pertama ada apa itu besaran. Kita udah bahasnya apa itu besaran. Kemudian kita udah bahas apa itu contohnya gitu ya. Contohnya. Kemudian kita udah bahas ya, ya. Kita udah bahas juga apa saja contoh dari besaran pokok yang barusan ini. Ya. Mungkin nanti insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita tentang masih tentang besaran pokok di setelah zuhur. Mungkin karena udah jam 11 sampai 11.45 ya Bu. Iya, betul. Ya, mungkin sampai sini dulu ya. Udah habis juga waktu ya.
Kita tutup untuk sesi pertama. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Novita. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hmm, melanjutkan lagi. Ya. Hmm. Baik, kita akan lanjutkan lagi tentang besaran pokok dan 7 besaran pokok yang merupakan besaran utama atau besaran dasar, gitu ya. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang suhu. Suhu yaitu ukuran untuk menentukan seberapa panas atau seberapa dingin suatu benda dan memiliki satuan internasional yaitu Kelvin atau K dengan alat ukurnya adalah termometer. Kemudian kita lanjutkan untuk eh, besaran pokok lainnya. Yang kedua yaitu ada massa. Massa ini adalah besaran pokok untuk besaran pokok yang menggambarkan ukuran berat. Seperti tadi contohnya ketika ada dua orang sedang berbicara, kemudian yang satu bertanya, berapa berat badan kamu? Kemudian dijawab, oh misalnya 50 kilogram. Atau lagi belanja di pasar. eh Mau beli beras berapa? 5 kilogram. Atau beli sayur setengah setengah gitu. Setengah apa? Setengah on, satu setengah apa gitu kan. Terus beli buah satu potong aja atau 3 buah gitu. Nah itu, hmm, Bu tapi kalau Ustaz, untuk Mas, ya. maaf anak-anak pada nggak ada yang join ini, mungkin kelempar semua. Oh, tadi ada yang satu ya Bu Join, yang dari itu. Ya, iya, baru aja kelempar. Kita tunggu ya. Iya, ditunggu aja dulu paling Bu ya. Iya, baik. Alhamdulillah udah join. Ya, bisa dilanjut ya Bu berarti. Iya, Iya. Oke, tadi sampai ke massa, besaran pokok massa. Menggambarkan ukuran berat tadi ya. 5 kilogram, setengah ons, 3 kilogram. Nah, eh biasanya kalau di pasar itu kan ada timbangan yang kayak gini, terus ada batu-batu gitu. Nah, itu alat ukur, salah satu alat ukur untuk mengukur berat. Nah, kalau untuk massa itu satuan internasionalnya adalah sini ya, satuan internasional untuk massa itu adalah eh, kilogram atau kg gitu ya. Ini yang paling umum digunakan dan jadi standar di seluruh dunia gitu ya untuk menyatakan ukuran dari berat suatu benda. Oke, suhu, massa, kemudian kita lanjut ke yang tiga. Kita lanjut ke yang ketiga, besaran pokok ketiga, yaitu ada panjang.
Panjang itu eh yang menentukan ukuran panjang gitu ya. Kalau kayak misalnya tadi tinggi, tinggi itu kan sebenarnya dia panjang tapi arahnya ke atas gitu. Nah, kalau misalkan tapi dia termasuk ke dalam eh, besaran panjang gitu. Jadi besaran pokok untuk menggambarkan ukuran dari panjang, lebar, atau tinggi. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi tinggi seseorang, contohnya tinggi seseorang, misalnya 160 cm, atau hmm, jalan kaki, misalnya dari rumah ke sekolah, jarak gitu ya, sejauh berapa gitu ya, jarak misalnya 2 kilometer, atau misalnya mau mengukur eh, mengukur mengukur ruangan itu berapa meter gitu ya. Misalnya 10 meter. Nah, alat ukurnya, alat ukur atau alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang ini itu ada macam-macam ya. Cuman yang umum kita ketahui itu ada penggaris atau disebut juga mistar dan eh, meteran. Meteran tuh biasanya umum banget digunakan buat eh, pembangunan gitu ya, membangun gedung, membangun rumah, itu umum banget menggunakan meteran. Eh, hmm, Nah, oke. Tadi ada suhu, ukuran panas atau dingin, satuan internasional Kelvin, kemudian ada massa, menggambarkan ukuran berat suatu benda, satuan internasionalnya adalah kilogram. Kemudian eh, besaran pokok yang ketiga ada panjang, itu menggambarkan ukuran eh, panjang, lebar, atau tinggi suatu benda. Misalnya tadi, tinggi seseorang itu 160 cm, itu masuk ke dalam besaran pokok. Kemudian untuk jarak, menandakan sejauh mana, eh, misalnya letak dua benda gitu ya. Sejauh mana letak antara dua benda ini itu dinyatakan dalam jarak. Satuannya misalnya 2 kilometer, atau ternyata 5 meter, atau 5 sentimeter. Itu termasuk ke dalam besaran pokok panjang. Kemudian mengukur ruangan juga tadi termasuk ke dalam mengukur panjang, panjang dari ruangan gitu. Nah, satuan internasional yang digunakan untuk besaran pokok panjang ini adalah meter. Meter atau M gitu ya, simbolnya adalah M. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk eh, besaran pokok yang ketiga. Besaran pokok yang keempat, maaf. Yang keempat itu ada eh, jumlah zat.
jumlah zat. Nah, jumlah zat ini apa sih gitu? Zat itu apa sih sebenarnya? Jadi, eh, benda itu kan terdiri kayak tadi. Rumah itu kan dibangun dari susunan batu bata. Kemudian eh, benda-benda lain itu juga mereka punya bahan penyusunnya gitu. Nah, yang disebut sebagai eh, partikel gitu. Partikel itu yang menyusun suatu materi atau benda. Kayak tadi misalnya rumah dibangun oleh susun oleh bata. Nah, bata itu bisa kita analogikan atau kita ibaratkan sebagai partikel. Nah, atau contoh lain, contoh lain dari partikel gitu ya. Jadi jumlah zat itu eh, menggambarkan ukuran partikel suatu materi atau suatu benda. Contohnya, contohnya pantai. Pantai itu kan ada banyak pasirnya gitu ya. Nah, pasir ini yang kita ibaratkan atau kita misalkan itu adalah partikel gitu. Jadi pasir itu kan banyak, banyak dan membentuk gitu ya. Gimana? Misalnya, ya misalnya pantai gitu ya. Terus ini pasir banyak sekali. Nah, contoh dari partikel itu bisa kita misalkan dengan pasir tadi. Pasir-pasir ini kan membentuk akhirnya membentuk pantai gitu. Nah, tapi untuk jumlah zat itu, jumlah zat itu untuk partikel biasanya ukurannya jauh lebih kecil daripada ukuran pasir biasa atau lebih kecil daripada ukuran tanah gitu ya. Butir-butir tanah itu biasanya jauh lebih kecil. Nah, seberapa kecil sih ukuran partikel itu? Nah, eh, ukuran partikel itu paling kecil ya, itu disebut eh, dengan ukuran atom gitu ya. Atom ini apa sih? Atom ini yang mm, penyusun semua benda dalam ukuran yang sangat kecil. Nah, jumlah zat itu menggambarkan banyaknya ya, banyaknya ukuran partikel suatu materi. Kalau nggak tadi pantai punya banyak pasir atau banyak partikel di pantai. Nah, buat eh, jumlah zat, jumlah zat itu mereka dia punya hmm, satuan internasional yaitu mol. Nah, kita nggak bisa ngukur, nggak bisa menghitung
satu-satu gitu ya. Ada berapa banyak atom sih di suatu materi gitu. Atau berapa banyak sih butiran pasir di pantai kan kita nggak bisa ukur ya satu-satu. Nah itu untuk jumlah zat dia ada caranya tersendiri. Tapi jumlah zat itu termasuk ke dalam besaran pokok dan punya satuan internasional yaitu mol. Oke, sudah berapa aja tadi? SMP jiwa. Ini harus terus diingat karena eh, akan terus-terus dipakai gitu. Dan sangat mudah untuk mengingat 7 macam besaran pokok dengan SMP jiwa ini. Oke, SMP jiwa. Tadi kita sudah membahas suhu, massa, panjang, dan jumlah zat. Sekarang kita masuk ke yang kelima, yaitu I, intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya ini menggambarkan ukuran terang atau gelap, atau redup gitu ya. Contohnya apa? Contohnya lampu, yang paling mudah. Contohnya lampu. Lampu itu, misalnya kita nyalain lampu. Kemudian ternyata makin lama kok kayaknya makin gelap gitu ya ruangan. Padahal kan udah pakai lampu. Terus dia lama-lama mati lampunya. Nah itu artinya intensitas cahayanya kecil atau kekuatan dari lampu untuk menerangi suatu ruangan itu kecil karena dia mati. Tapi ketika lampunya udah diganti dengan yang baru, terus dinyalain lagi, dia akan terang lagi tuh. Nah, berarti di situ intensitas cahayanya atau kekuatan cahaya yang dikasih dari lampu untuk menerangi ruangan itu besar lagi. Nah, contoh lainnya, matahari. Contoh lainnya ada matahari. Kayak saat ini, jam 1 siang gitu ya. Nah, matahari itu kan menyinari gitu ya, terang gitu. Nah, itu artinya matahari itu punya intensitas intensitas cahaya yang tinggi karena mampu menerangi bumi gitu ya dengan sangat terang gitu. Terus kalau misalnya hmm, dari siang, kemudian ke sore, kemudian ke malam, itu kan lama-lama cahaya mataharinya akan redup, terus digantikan oleh bulan. Nah, redupnya ini itu intensitas cahayanya atau kekuatan cahayanya itu kecil, rendah, makanya dia bisa redup atau bisa gelap. Terus contoh lain lagi, lilin. Lilin gitu ya. Kalau mati lampu, terus ternyata nggak bisa nyala lagi nih lampunya. Terus kita ambil lilin, kita nyalain, pakai korek, apinya, apinya ini memancarkan cahaya. Dia menerangi kan, dengan intensitas. Kalau lilinnya banyak, berarti kan semakin terang tuh ruangannya. Artinya intensitas cahayanya besar. Tapi kalau lilinnya cuma satu, berarti yang diterangi oleh
lilin ini itu sedikit. Artinya intensitas cahayanya kecil atau rendah gitu. Nah, satuan internasionalnya atau satuan yang dipakai untuk menyatakan eh, terang atau gelapnya suatu cahaya itu adalah kandela. Kandela, gitu. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut untuk dua besaran pokok terakhir, yaitu yang keenam ada waktu. Waktu adalah besaran pokok yang menggambarkan ukuran lama gitu ya, atau jeda waktu berapa lama gitu misalnya. Nah, misalnya hmm, sekarang jam berapa? Oh, sekarang jam 1, jam 1 siang. Atau eh, kalau malam hari kita istirahat, tidur, oh tidurnya berapa jam? Misalnya, oh udah 8 jam atau 5 jam. Nah, itu termasuk contoh dari ukuran waktu, ukuran untuk besaran waktu. Contoh lain, itu misalnya kemarin, besok, 5 menit yang lalu, 3 hari lagi, minggu lalu. Nah, itu semua termasuk ke dalam eh, besaran waktu. Contoh lain lagi, eh, dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun ini juga termasuk dalam ukuran waktu. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Dalam 1 hari itu ada 24 jam. Dalam 1 jam itu ada 60 menit. Dalam 1 menit ada 60 detik. Nah, semua ini, semua ini itu termasuk ke dalam ukuran waktu. Atau dia itu termasuk ke besaran pokok waktu. Nah, satuan internasionalnya, satuan internasional yang digunakan untuk menyatakan waktu secara seluruh dunia gitu ya, atau disebut juga universal, itu adalah detik atau sekon. Detik dan sekon itu sama aja ya. Simbolnya adalah S, sekon, detik. Untuk alat ukurnya sendiri, untuk mengukur waktu
itu biasanya pakai yang namanya stopwatch. Jadi pakai stopwatch untuk mengukur misalnya lari keliling lapangan, terus kita mengukur kita lari satu keliling ini dapat berapa detik sih, atau dapat berapa menit sih gitu. Nah itu kita untuk tahu berapa lamanya kita bisa mengukur pakai stopwatch. Oke, kemudian kita masuk ke besaran pokok yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu adalah arus listrik. Nah, arus listrik itu besaran yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan gitu ya ukuran dari kuat arus listrik. Analoginya atau permisalannya gitu ya. Permisalannya itu adalah seperti aliran air. Misalnya, ada keran. Keran ini mengalirkan air gitu ya. Nah, seberapa besar atau seberapa kuat sih keran ini tuh mampu mengalirkan air gitu? Apakah apakah aliran airnya deras atau tidak? Nah, itu permisalan untuk membayangkan apa sih arus listrik itu. Nah, itu contohnya bisa kita lihat dari aliran air yang mengalir seperti di keran atau kalau misalnya di sungai gitu. Sungai itu kan airnya mengalir. Nah, itu eh, bisa kita gunakan untuk membayangkan apa sih arus listrik itu. Nah, kalau misalnya arus listrik yang dialirkan itu deras gitu ya, atau besar gitu ya, ukuran arusnya itu besar, maka eh, listrik yang digunakan itu besar juga. Jadi eh, kita bisa sambungin sama contoh lampu tadi. Lampu itu kan untuk menyala perlu yang namanya aliran listrik. Jadi lampu itu perlu dialiri oleh listrik supaya bisa menyala. Nah, kalau aliran listriknya besar atau banyak gitu, arus listrik yang masuk ke lampu, maka lampunya akan semakin terang. Tapi kalau arus listriknya ternyata cuma sedikit yang masuk ke lampu, ya lampunya nggak akan menyala dengan terang gitu. Jadi akan redup gitu. Contohnya kayak gitu, membayangkan arus listrik itu. Nah, satuan internasional satuan internasional untuk mengukur arus listrik itu ada namanya ampere atau simbolnya adalah. Nah,
Hmm, alat ukurnya itu namanya adalah ampere meter. Alat ukurnya adalah ampere meter. Untuk mengukur seberapa kuat sih arus listrik yang mengalir itu pakai ampere meter. Oke, eh, tadi kita udah bahas eh, 7 besaran pokok ya. Kita sudah membahas 7 besaran pokok. 7 besaran pokok. Gimana tadi cara mengingat 7 besaran pokok ini? Yaitu adalah SMP jiwa. SMP jiwa. Suhu, massa, kemudian panjang, yang keempat ada jumlah zat, kemudian intensitas cahaya, waktu, dan arus listrik. SMP jiwa. Nah, itu adalah 7 besaran pokok atau besaran utama yang menjadi besaran dasar atau fondasi dalam pengukuran. Oke, sekarang hmm, kalau misalkan kalau hmm, ada contoh, ada contoh eh, yang pertama itu hmm, misalnya Bu Ariana membeli telur 2 kilogram. Di sini kita bisa namanya mengidentifikasi gitu ya, atau mengetahui yang mana sih besaran pokok dan satuannya dari contoh kalimat ini. Oh, di sini ternyata ada besaran yang diukur adalah 2 kilogram. 2 kilogram itu termasuk ke dalam besaran pokok yang mana? Tadi kita udah bahas massa itu adalah ukuran suatu berat. Dan Ya, 2 kilogram iya, ini sekalian. menyatakan besaran untuk berat. Jadi, 2 kilogram ini termasuk ke dalam besaran pokok berat atau massa.
Kemudian, contoh lagi, ada air minum dalam gelas, ternyata airnya panas. Setelah diukur, suhunya 50 derajat. Nah, dari kalimat ini juga bisa kita ketahui yang mana termasuk dari besaran pokok. Yang masuk dari besaran dulu atau yang diukur. Yang diukur ternyata, oh, panas. Kemudian pakai alat ukur, kita tahu panasnya tuh segimana. Ternyata katanya panasnya itu 50 derajat Celcius. Ini adalah besaran. Sekarang kalau ditanya masuknya ke besaran pokok yang mana di antara SMP jiwa ini? Nah, kita bisa lihat dan kita bisa ulang kembali. Oh, ternyata ukuran panas itu masuknya ke besaran pokok untuk suhu loh, gitu. Kemudian, hmm, contoh lagi, kita coba eh, mencocokkan di antara beberapa besaran pokok yang di sini. Kemudian eh, ada beberapa satuan, yaitu misalnya kilogram, kemudian meter, sekon atau detik, dan juga Kelvin. Nah, dengan lihat catatan yang tadi ya, dan juga batasan yang sebelumnya, coba dipikirin dulu, mana sih yang cocok untuk besaran besaran di sini sama satuannya, itu kira-kira cocoknya yang mana aja? Apakah suhu satuannya kilogram, ataukah meter, ataukah sekon, ataukah Kelvin? Kemudian panjang tuh satuannya yang mana sih? Waktu juga satuannya yang mana? Begitupun dengan massa. Nah, oke. Boleh dipikirin dulu aja. Dipikirin dulu aja. Sambil dibuka lagi catatannya. Nah, ya. Kalau sudah, suhu tadi kan di bahasan sebelumnya, yang pertama ya, suhu itu kan menggambarkan ukuran seberapa panas atau seberapa dingin. Kalau kita ingat begini, suhu itu satuan internasionalnya adalah Kelvin. Berarti yang cocok itu adalah sini.
Kemudian panjang. Panjang nih menggambarkan ukuran panjang, lebar, atau tinggi ya. Nah, tadi eh, satuan internasionalnya adalah meter. Kemudian waktu menggambarkan ukuran berapa lama, berapa jam, berapa menit, berapa detik, berapa hari. Nah, satuan internasionalnya adalah waktu, sekon atau detik. Dan yang terakhir, ini karena udah tinggal satu juga, ya jadi udah pasti masa itu satuan internasionalnya adalah kilogram. Atau ini yang contoh tadi ya, membeli telur 2 kilogram. 2 kilogram ini menggambarkan ukuran massa atau berat suatu benda. Bendanya apa? Bendanya telur. Satuan internasionalnya apa? Satuan internasionalnya adalah kilogram. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk hari ini kita sudah membahas uh, tadi itu terkait besaran dan satuan. Yang pertama tadi kita udah bahas tentang apa itu fisika. Jadi fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang semua hal yang terjadi di dunia. Pesawat terbang, atau bahkan fenomena cuaca, hujan, hujan atau panas, hmm, ayunan tadi ya, itu semua bisa dijelaskan dengan fisika. Kemudian kita membahas ada yang namanya besaran dan satuan, yaitu besaran adalah sesuatu yang bisa diukur, dan ada juga satuan. Kemudian tadi kita juga ketahui bahwa besaran ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang namanya besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, ini ya, ada yang namanya besaran pokok dan juga besaran turunan. Di mana besaran pokok ini adalah merupakan fondasi atau dasar dari suatu pengukuran. Analoginya adalah seperti rumah yang dibangun dengan batu bata. Batu bata sebagai fondasi atau dasar dari rumah tersebut. Kemudian tadi kita juga sudah menjelaskan bahwa besaran pokok ini punya ada 7 macam. Ada 7 macam besaran pokok, yaitu SMP jiwa. Untuk mudah mengingatnya, itu suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan juga arus listrik. Kemudian kita juga tadi sudah membahas tentang satuan internasionalnya untuk setiap besaran pokok, yaitu suhu Kelvin, massa adalah kilogram, panjang adalah meter, jumlah zat adalah mol, intensitas cahaya adalah kandela, waktu adalah sekon, kemudian arus listrik adalah ampere. Iya. Bu Novita, waktunya sampai jam berapa ya, Bu? Sampai jam 13.30. Oh ya, berarti sudah habis ya, Bu, waktunya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti. Tidak apa-apa, pelan-pelan juga. Semoga bisa dipahami. Kita selalu ketemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Terima kasih. Sebelum menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.